Ariana Zumalalaili, biasa dipanggil Bu Laili. Saya Suko Lisnato, biasa dipanggil dengan nama Suko. Saya Catur Ariana, biasa dipanggil Ibu Catur. Kami dari kelompok Satu. Selamat menyaksikan video coaching dari kami. Assalamualaikum Pak Suko. Waalaikumsalam Bu Laili. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Laili. Bagaimana kabar Bu Laili juga? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Suko, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Suko. Ya. Nah yang pertama itu tentang rubrik penilaian pada hari ini. Terus pada hari ini juga antara coach dan coachee akan saya amati. Dan nantinya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, ya kan? Yeah. Nah, apakah nanti Pak Suko memberikan pertanyaan berbobot pada coachee atau tidak, dan bagaimana coachee merespon dan menjawabnya nanti. Nah, Pak Suko, jangan lupa juga Pak Suko ini nanti harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu. Oke, pertanyaan pertama Pak Suko. Ya. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mendengarkan pertanyaan yang berbobot. Nah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Ini kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi untuk diobservasi? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah menanyakan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Bu Laili. Nah gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Jadi indikator bagaimana sih yang sebenarnya Pak Suko inginkan pada coaching pada hari ini? Jadi saya ingin coaching pada hari ini akan menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, oke. Nah Pak Suko, ini tadi pra-observasi yang kita lakukan pada hari ini. Silakan Bapak bisa melaksanakan coaching kepada coachee, dan saya berharap semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Laili atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam Pak Suko. Bu Catur, boleh saya minta waktunya Bu Catur? Saya Oke. mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan dalam pembelajaran di kelas saya Bu Catur. Cerita tentang apa Bapak? Ngeten bukan Bu Catur. Jadi kemarin kan saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas pada saat kelas 10, khususnya pada saat praktek nih. Karena dalam praktek itu saya sudah mulai menggambar menggunakan AutoCAD. Nah, permasalahan saya Bu Catur, peralatan yang di lab itu tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Jadi peralatan yang di lab itu hanya ada 20 komputer, sedangkan siswanya ada 30. Nah, artinya anak tidak bisa memegang peralatan satu persatu. Itu pripun Bu Catur? Ini Pak, itu kan tadi jenengan mengatakan kalau hanya 20 unit G. 36 siswa. Terus. Kalau AutoCAD itu kan menggambar menggunakan program software. Nah, bagaimana menggunakan komputer? Bapak kalau menggambar menggunakan kertas atau menggunakan sekarang kan pakai kardus bisa juga, atau menggambar menggunakan tablet atau HP, gimana Pak? Bisa Jadi nggak? gini Bu Catur, karena saat ini yang kita pakai adalah AutoCAD, di mana AutoCAD itu kan program atau software yang digunakan untuk menggambar. Nah, ya pastinya di situ harus menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Kalau menggunakan kertas itu hanya digunakan untuk pada saat kita menggambar teknik dasar, mulai dari tebal tipis garis, kemudian simbol-simbol arsiran dan sebagainya. Jadi sudah tidak kita gunakan untuk menggambar konstruksi. Karena apa? Tuntutan di dunia kerja saat ini sudah tidak menggunakan gambar manual lagi, tapi menggunakan AutoCAD. Jadi mau tidak mau dalam prakteknya harus menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan industri tadi. Kalau begitu, jadi Pak Suko yang diharapkan dari obrolan kita hari ini bagaimana Pak? Ya,
paling tidak ada solusi dari permasalahan saya yang berkaitan dengan kurangnya peralatan yang ada di lab, sehingga kita pembelajarannya itu bisa lebih enak, anak akan memegang peralatan satu persatu. Harapan saya seperti itu, Bu Catur. Kalau menurut Pak Suko, jika sesuai dengan peralatan yang di lab itu tidak mencukupi untuk semua anak, bagaimana agar pembelajaran tetap berlangsung? Untuk saat ini Bu Catur, jadi pembelajaran kita prinsipnya kelompok. Ya, satu komputer itu digunakan untuk 2 anak. Jadi katakanlah nanti yang satu itu menggambar, yang satu akhirnya tidak menggambar. Nah, di sini resikonya apa? Kalau yang satunya tadi punya kemampuan menggambar, katakanlah nanti yang satunya dia tidak memiliki itu, maka kompetensinya juga tidak akan tercapai bagi anak yang tidak menggambar. Dan itu rata-rata anak yang tidak menggambar itu memang ya pasti itu adalah anak-anak yang malas juga, Bu. Bu. Jadi berarti modelnya double Pak nanti ya? Iya, Bu. Satu komputer untuk dua siswa, yang satu memakai komputer, yang satu tidak. Wah, ini nanti bagaimana nih? Iya. Kemudian ini Pak, apa solusinya nanti Pak? Jadi mungkin untuk solusinya kita menggunakan sistem rolling mungkin Bu ya. Untuk anaknya itu sementara kita menggunakan prinsip rolling. Jadi katakanlah kita kan pembelajaran modelnya ngeblok Bu ya. Dari jam 7 sampai jam setengah 4. Jadi mungkin kita atur waktunya nih. Mungkin ya. Dari jam 7 sampai jam 11 ini katakanlah adalah anak A yang menggambar, nanti jam 11 sampai jam setengah 4 gantian anak B. Jadi yang anak A tadi gambar gantian, mungkin dia mengamati temannya, yang tadinya mengamati gantian menggambar. Mungkin solusi untuk sementara seperti itu, Bu. Dengan sistem blok tadi ya, yang menurut Bapak tadi apa tidak Pak? Sebenarnya kalau blok itu sangat bagus, Bu. Sistem bloknya, cuma terkadang dalam pelaksanaannya itu kan anak itu merasa lelah ya, karena seharian berada di depan komputer. Itu resikonya salah satunya seperti itu, Bu. Nah, selain itu dengan blok apalagi peralatannya yang kurang, karena anak-anak juga belum memiliki mungkin laptop atau sarana pendukung ya, jadi ini mungkin secara efektifnya masih agak kurang. Kalau rencana Bapak tadi kan pakai laptop ya Pak, apa tidak mahal ya Pak? Iya, kalau laptop itu mahal, apalagi untuk saat ini perkembangan teknologi yang ada di dunia konstruksi itu kan cukup cukup cepat ya. Jadi aplikasi atau software yang digunakan pun itu cepat berganti. Kalau awalnya kita hanya menggunakan AutoCAD, 3D-nya, kemudian SketchUp, saat ini Bu kita menggunakan aplikasi Revit, di mana Revit itu sudah integrasi antara gambar 2 dimensi, 3 dimensi, animasi, bahkan pembuatan RAB, sehingga dibutuhkan spesifikasi laptop itu yang cukup tinggi. Ya memang mahal Bu, tapi paling tidak untuk anak-anak itu memiliki laptop yang bisa digunakan untuk menggambar AutoCAD, kemudian SketchUp. Jadi harganya tidak terlalu mahal, dengan mungkin spesifikasi i5 mungkin itu bisa, yang harganya mungkin 5 juta. Kalau pengen lebih murah lagi Bu, itu biasanya anak-anak itu yang terdahulu gitu ya, itu mereka membelinya laptop second Bu, karena ada alumni setelah lulus dia tidak bekerja di konsultan, menjual laptopnya kemudian dia beli. Nah seperti itu Bu, jadi biar harganya juga tidak terlalu mahal, dapat dijangkau oleh anak-anak. Mungkin karena laptop tadi kan mahal ya Bapak ya. Rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah untuk laptop yang mahal itu bagaimana Bapak? Karena mau tidak mau anak itu harus pegang alat, jadi mungkin nanti saya akan matur kepada Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan permasalahan ini, khususnya bagaimana menyelesaikan alat yang memang kurang di dalam lab itu. Nah salah satunya mungkin biar nanti disampaikan pada saat rapat komite, bahwa memang di jurusan kita, jurusan desain pemodelan informasi bangun itu memang membutuhkan sarana penunjang yang berupa laptop, nanti biar disampaikan gitu. Dengan melalui rapat komite itu kepala sekolah menyampaikan kepada wali murid, sehingga wali murid pun akan tahu sebenarnya alatnya apa yang harus dipakai atau yang dibawa anak-anaknya sendiri. Itu yang pertama mungkin Bu. Dan yang kedua, biasanya kan kami ada yang namanya uang praktek untuk jurusan, walaupun nominalnya itu tidak begitu besar, mungkin bisa dialokasikan untuk pembelian alat.
Hanya saja itu kan tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat. Butuh waktu, apalagi kalau kita menggunakan spesifikasi yang di dunia industri, ya itu komputer terakhir yang kita beli itu harganya udah 34 juta, sedangkan biaya dana praktek ini 40 juta. Jadi dalam 1 tahun mungkin hanya dapat beli satu. Lah makanya itu kita butuh solusi ini dari Bapak Kepala Sekolah juga, nanti pada saat di rapat komite dia disampaikan sama orang tua. Mungkin seperti itu Bu Catur. Bagus sekali Bapak, rencananya mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, untuk pembelajaran yang besok Bapak lakukan bagaimana Bapak? Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan berarti sebelum ada peralatan gitu kembali lagi tadi kita menggunakan sistem rolling tadi sistem rolling, semoga kita bisa mendapatkan strategi atau langkah-langkah yang tepat yang betul-betul efektif dalam pembelajaran, sehingga anak-anak walaupun alatnya itu kurang tetapi mereka mendapatkan kompetensi yang dituntut dari dunia usaha ke dunia industri. Karena mau tidak mau Bu, ketika PKL nanti anak-anak juga harus membawa laptop lagi. Jadi Bapak tadi membuat 3 solusi ya, untuk laptop yang mahal, kemudian mengajukan ke komite, dan kemudian untuk acara besok menggunakan blok untuk sementara untuk laptop yang mahal itu Pak. Bagus Bapak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Jadi komitmen saya, walaupun keterbatasan peralatan, alat dengan seadanya, saya tetap ingin membuat pembelajaran itu yang betul-betul berpihak pada murid Bu. Bagaimana caranya anak-anak itu belajar dengan nyaman dengan keterbatasan alat, terus kemudian anak-anak dapat mendapatkan kompetensi yang menjadi tuntutan dari dunia usaha, dunia industri. Ya pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran dari Bapak Menteri ya, kita ingin membuat pembelajaran itu merdeka. Artinya anak-anak bisa merdeka dalam belajar. Walaupun seperti itu ya target kita tetap pembelajaran kita akan semakin baik, semakin berkembang. Bagus sekali ya Pak Suko, saya dukung sekali tadi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih Bu Catur atas waktunya sehingga saya dapat sharing dengan Bu Catur. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Kalau saya sudah sering dirindukan Bu, karena mungkin ada jam-jam mungkin banyak yang kosong dengan segala aktivitas dan seterusnya. Mungkin ngoten Bu Catur. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Suko ya. Iya, Bu. Proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Sebelum melaksanakan coaching, tadi kan saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang Bapak sampaikan di awal tadi, apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Jadi sebetulnya alhamdulillah pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik Bu ya. Jadi saya telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur jadwal. Jadi saya telah menanyakan mengenai tujuan dari coaching ini, lalu saya menanyakan dan mengidentifikasi permasalahan dengan menanyakan informasi permasalahan pada coaching. Nah, kemudian saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan kepada coaching, serta meminta coaching untuk berkomitmen atau bertanggung jawab terhadap tindakan yang akan dilakukan. Menurut saya sebagai observer, coaching yang dilakukan Pak Suko ini sudah sangat luar biasa. Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak juga melakukan identifikasi terhadap coaching Bapak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusinya sendiri nih Pak Suko dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu Pak Suko telah melaksanakan prinsip coaching dengan baik juga. Yang terakhir Pak, setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Jadi setelah saya melaksanakan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot yang berasal dari kata kunci yang disampaikan oleh coaching, saya dapat menggali informasi dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Excellent, bagus sekali.
Pak Suko telah melaksanakan coaching dengan sangat baik karena telah melaksanakan alur tirta ya Pak ya, dan masih ingin mengembangkan lagi kompetensi yang Bapak miliki dengan membuat pertanyaan berbobot. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan nantinya dengan pengalaman yang berbeda. Siap. Itu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.